17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hai, hari ini kita belajar mengenai pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, materi ini terdapat di subtema 3 yang berjudul Bersatu Kita Teguh. Yuk kita lihat pembelajaran hari ini seperti apa. Check this out. Pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pada zaman dahulu, para pahlawan yang bekerja sama dengan rakyat berjuang luar biasa untuk mendapatkan kemerdekaan Nusantara. Di balik itu semua, ada harta dan nyawa yang rela dikorbankan untuk memperjuangkan kebebasan negara. Tak hanya Belanda dan Jepang saja, ternyata Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara yang tercatat dalam sejarah. Nah, negara yang pernah menjajah Indonesia yang pertama adalah Portugis dari tahun 1509 sampai 1595. Kemudian yang kedua yaitu Spanyol dari tahun 1521 sampai 1629. Yang ketiga adalah Belanda dari 1602 sampai 1942. Yang keempat yaitu Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. Dan yang kelima yaitu negara Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Dan negara terakhir yang menjajah Indonesia yaitu negara Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Next, kebijakan para penjajah. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pertama, yaitu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah dan hasil tanamannya akan diambil oleh para penjajah. Kerja paksa zaman Belanda atau kerja rodi dan kerja paksa zaman Jepang atau romusa, di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan ataupun membangun bangunan bagi para penjajah dan tanpa diberikan upah sepersen pun oleh para penjajah, baik dari Belanda maupun dari Jepang. Nah, dan keempat, masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lain dari para penjajah yang sangat merugikan rakyat. Next, perbedaan kondisi rakyat Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Nah, dari sebelum merdeka, yang pertama, seluruh bidang kehidupan di Indonesia diatur oleh penjajah. Dan yang kedua,
pendidikan hanya diperoleh oleh golongan tertentu saja, seperti bangsawan dan orang-orang kaya. Kemudian yang ketiga, rakyat Indonesia bekerja secara paksa tanpa diberikan upah oleh para penjajah. Yang keempat, sebelum Indonesia merdeka, posisi terhormat dan tertinggi dalam masyarakat didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan warga pribumi atau rakyat Indonesia hanya merupakan masyarakat rendahan dan kebanyakan hanya dijadikan budak dari para bangsawan ataupun para penguasa. Next, yang kelima, berkuasanya Belanda dan Jepang di Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang dapat ditemukan pada bentuk bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, kemudian pada penggunaan bahasa, serta kebiasaan masyarakat Indonesia yang menurun dari Belanda dan juga Jepang. Selanjutnya, sudah merdeka, Indonesia bebas untuk menentukan peraturannya sendiri. Kemudian, pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, masyarakat Indonesia bebas bekerja dalam bidang apapun dan mendapat upah untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Dan yang kelima, Indonesia banyak memiliki budaya yang sangat banyak berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah bersatu. Selanjutnya, keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia, terutama keadaan ekonominya, masih sangat kesulitan. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Beberapa penyebab yang melatar belakangi jatuh bangunnya ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Yang pertama, belum memilikinya pejabat khusus untuk menangani perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua, belum mempunyai cara mengatur keuangan negara. Lalu yang ketiga, kondisi keamanan Indonesia masih belum stabil, jadi masih membutuhkan uang yang cukup banyak. Yang keempat, Indonesia menanggung hutang peperangan dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang kelima, pengeluaran besar untuk membiayai pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri karena Indonesia masih menggunakan mata uang Jepang dan juga mata uang Hindia Belanda. Nah, kebijakan ekonomi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia. Yuk kita cek. Yang pertama yaitu Gerakan Benteng, di mana Gerakan Benteng ini dirancang oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dengan cara pemberian kredit impor pada pengusaha Bumiputra. Namun ternyata program ini dianggap gagal karena tidak tepat sasaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu Konferensi Ekonomi. Pada awal tahun 1946, konferensi ini diikuti kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember tahun 1965, pemerintah menerapkan kebijakan berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 diganti menjadi Rp1. Namun kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan dari berbagai faktor.
Selanjutnya, yang keempat, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan dari Menteri Kemakmuran A. Kagani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Selanjutnya, yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang mica dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau disingkat juga ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Nah, untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional. Nah, ini adalah foto beberapa mata uang pertama di Indonesia. Yang pertama ada 1 rupiah. Kemudian saat itu Indonesia masih memberlakukan uang sebesar 1 sen. Dan juga ada 5 sen serta ada 100 rupiah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua pun berharap setelah Indonesia merdeka seperti saat ini, kesejahteraan rakyatnya terus diperhatikan oleh pemerintah dan kehidupan masyarakat Indonesia jauh lebih baik ke depannya.